Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku akan membahas charger-charger yang support USB-A terutama ya. Dari yang 20 sampai 30 watt aja. Tapi untuk USB-A-nya ini berkisar antara 10 sampai 18 watt ya. Karena kenapa ya? Karena di USB-A itu ya, kayak seperti yang ini sedang aku cas ke mana power bank ini, dia hanya masuk 14 watt ya. Berarti dan tidak ada logo untuk lambang petirnya. Berarti tidak fast charging. Gitu loh. Jadi beda-beda ya. Ada beberapa merek yang tidak menampilkan fast charging walaupun dia uh, sama-sama USB-A ya. Seperti ini ya. Tidak bisa, tapi kalau Ugreen yang ini bisa support fast charging. Nah, kita coba lihat, perhatikan ya. Sebentar. Kita lepas dulu ini. Nah. Jadi buat teman-teman yang cari misalkan apa namanya charger yang USB-A, carilah yang seperti ini. Misalkan ini sudah fast charging seperti ini kan. Nah, ini logo merahnya sudah muncul ini, kecil ini. Ada logo merah di sini, lambang petir ya. Dia biasanya mencapai 18 watt. Kalau masih 15 watt kayak seperti ini tadi, itu belum masuk dalam kategori fast charging. Nah, kita pengetesannya seperti ini. Ya, pengetesan yang paling simpel gitu ya. Pengetesan untuk user ya. Kalau pengetesan untuk para pakar-pakar ahli elektronik ya mereka pintar kan, tahu hitung-hitungannya. Kalau kita bicara umum yang dipakai digunakan di masyarakat. Nah, kita coba yang Anchor ini ya. Ini sudah aku review juga ya. Ini bisa fast charging sepertinya. Saya lupa. Nah, ini ya. Kita coba aja ya. Kita coba satu persatu biar kita dapat pilihan gitu ya, mau ambil yang mana atau cari yang mana untuk perangkatnya, karena banyak yang menanyakan minta supaya bercerita soal charger USB-A, jangan yang gede-gede, wattnya gede-gede, misalkan 65 watt terus ya. Ya, ini sekarang saya turuti karena sebenarnya sudah ada beberapa banyak yang udah aku review sebelum, udah lama videonya ya. Jadi sudah terlewatkan. Ternyata ini tidak fast charging. Ya. Dia hanya 12 watt. Waduh, nggak kelihatan nih. Ini, bentar. Gini aja. Ya, kelihatan ya. Dia tidak fast charging. Ini dia 12 watt aja. Itu loh. Ya kan? 12 watt aja. Nah, itu. Jadi bukan berarti kalau udah Anchor itu berarti fast charging, enggak ya. Tapi ada mungkin ya, ini saya coba Anchor yang ini. Nah, ini mungkin fast charging, mungkin loh ya. Karena saya lupa. Ntar. Kita coba, kita tunggu sama-sama. Ini logonya. Ntar. Logonya enggak muncul. Anchor juga tidak fast charging. Ya. Ya kan? 12 watt aja. Gitu loh. Ya. Anchor tidak. Sebentar, yang mana fast charging lagi? Ini Baseus ya. Kita coba Baseus ya. Apakah fast charging atau tidak? Kita coba. Ntar. Kita coba Baseus. Ini fast charging karena logonya langsung keluar nih, merah kecil ya, ada lambang. Nah, benar kan, 18 watt. Nah, itu loh ya. Jadi pemahaman ini bisa diterima ya. Jadi tidak semua yang bermerek itu ya kan pasti fast charging. Enggak. Ini dua Anchor ini buktinya tidak bisa fast charging USB-A-nya. Gitu loh.
Kalau ini sudah pasti ya, karena dia memakai protokol USB-C power delivery, itu sudah pasti ya. Mana lagi? Sebentar, kita cek punyanya Prolink ini ya. Kita cek punyanya Prolink sebentar. Punyanya Prolink. Ini Basius, kita coba punyanya Prolink yang USB-A-nya. Apakah dia mau untuk karena ke power bank itu harus begitu nyala, nah itu baru bisa dia. Oh, dia bisa. Dia bisa fast charging. Ya, 18 watt kan? Ya. Clear ya, jadi ya. Kalau Ventian, nah ini Ventian ada ini, Ventian ya. Bagi teman-teman yang cari Ventian ya. Untuk yang apa namanya? Wattnya kecil. Nah, ini totalnya 30 watt ya ini. Tapi port C1-nya bisa 30 watt. Ini kita coba yang USB-A-nya ya. Apakah bisa dia. Bisa fast charging ya. Nah, benar kan? 18 watt. Ini sangat aman ya. Kalau teman-teman misalkan butuh untuk pengecasan charger-charger yang istilahnya ditinggal tidur atau bagaimana, walaupun charger-charger yang gede-gede itu juga sudah ada protectionnya untuk pengecasan lama, dia akan cut sendiri, tapi banyak yang nggak pede gitu kan, kalau misalkan pakai watt yang gede terus habis itu ditinggal berlama-lama istilahnya lah seperti itu. Nah, charger-charger seperti ini menjadi alternatif ya. Alternatif, istilahnya alternatif untuk mengkondisikan situasi yang ketika tidak fokus ke handphone kita gitu loh ya. Itu salah satu solusi sebenarnya, salah satu solusi. Nah, ini untuk Ventian ya. Ventian. Nah, Ventian tuh ada dua, udah aku review semua sih bener. Ini Ventian ya. Tapi ini berapa watt ini? Ini 35 watt ya. Ventiannya. Nah, portnya C1, C2, C semua ya. Ini port C. Kita beralih ke Rapa ini. Ini Rapa ya. Ravatech ini sudah aku review juga, ini transparan ya. Ravatech ini. Nah, kita coba dulu ya. Apakah USB-nya ini ini jalan ini. Oh, bisa nih. Nah, benar kan? 17 lebih 9 watt. Nah, masuk ke 18 watt. Ini fast charging. Gitu loh, ya. Jadi bisa teman-teman mungkin punya pilihan untuk mencari apa namanya? USB-A tapi yang bisa fast charging. Nah, sebenarnya untuk USB-A itu ya, di beberapa charger-charger yang 65 watt semuanya juga ada. Semuanya ada yang sifatnya hanya 18 watt ya. Nah, kita kasih contoh ya. Ini contoh karena kita membahasnya sebenarnya ini Anchor ya. Kita cobakan USB-A-nya bener nggak? USB-A-nya dia bisa fast charging dan dia hanya masuk 18 watt. Jadi kenapa? Ya keuntungannya kita mempunyai 65 watt itu yaitu kita bisa di berbagai lini gitu loh. Ya. Artinya berbagai lini itu bisa kita untuk mengecas laptop, untuk mengecas TWS atau mengecas. Jadi semuanya bisa kena gitu loh, ya. Ini ada charger BlackBerry. Ya, charger BlackBerry ini kita coba ya seperti apa masuknya ya. Berapa watt masuknya? Kita cobain aja. Ya. Kita coba dulu bentar. Apakah dia masuk?
seperti yang sudah. Oh, nah ini hanya masuknya kecil sekali, tidak power delivery, dan dia masuk hanya 4 watt. 4 watt ya. Ya. Nah, itu. Vivan coba kita Vivan ya, Vivan. Nah, seperti ini nih. Kalau charger seperti ini ya untuk lampu lah, untuk apalah. Nah, ini nyala. Tak kira udah nggak nyala lagi. Udah lama ini ya. Nah, oh bisa. Sebentar, oh bisa narik ini. Kalau udah ketip-ketip itu berarti bisa narik. Nah, ini dia sama ya, sama ini ya. 4,5 watt aja. 4,5 watt. Nah, ini ya, dia tidak bisa berkembang lagi. Karena ya memang itu model-model charger seperti ini ya. Makanya kalau teman-teman cari misalkan untuk kipas atau untuk apa namanya lampu-lampu yang seperti ini aja. Jangan yang abal-abal. Ini murah ya. Nggak nyampe 50.000 gitu loh. Daripada teman-teman beli charger abal-abal, ya kan? Nah, sebentar. Mana nih charger abal-abal nih? Seperti ini ya. Kesannya 65 watt tapi tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan atau yang lain-lainnya yang pernah udah aku review ya. Ada di dalam. Nggak usah, mendingan beli yang sudah ada namanya gitu loh. Nah, ini charger kuno ini. Coba kita coba ini. Masuknya berapa ini? Nah, ada lampu LED-nya juga. Nah, ini. Apakah fast charging? Ternyata tidak ya. Tidak. Ya, tidak ada logonya ya. Dan dia benar 15 watt aja. Seperti saya bilang dari awal ya. Kalau fast charging itu untuk USB-A itu di 18 watt. Ya. Tidak ada logo dan dia hanya di 15 watt. Tapi lumayan. Masuknya bisa 15 watt. Gitu loh. Ya. Jadi kalau namanya charger USB-A ya, charger yang USB-A itu rata-rata tidak mengalami gejolak yang seperti apa-apa. Jadi segala merek, segala brand itu tidak masalah. Jadi buat teman-teman yang minta supaya mereview untuk charger USB-A ya, yang murah ya. Kan banyak yang minta itu ya, charger USB-A yang murah. Ya, sebenarnya charger yang USB-A seperti semua itu tidak ada masalah. Ini hidup nggak ya ini? Adapter fast charging. Kita coba dulu ya. Ini Fleco mereknya ini. Oh, hidup. Kira enggak hidup. Nah, ini fast charging loh sebenarnya. Muncul logonya merah. Loh, tapi wah ini ada trouble. Berarti ada trouble, dia naik turun aja nih. Nah, ini seperti ini. Ya kan? Berarti ada trouble. Ya enggak? Nah, ya, berarti ada trouble. Enggak bisa ini, ya. Gitu. Kalau dibongkar ya nggak ada gunanya, cuman bentuknya gitu doang, nggak ada yang menarik lah istilahnya untuk dibahas gitu loh ya. Jadi udah paham ya, kalau USB-C seperti ini ya, kalau teman-teman mau cari charger yang kecil untuk dibawa pergi, saya rasa punya Anker ini yang bagus ya, karena kenapa kecil sekali ya, kecil sekali. Kalau kita untuk bawa pergi-pergi ya kan, yang nggak membutuhkan tempat banyak, misalkan tidak bawa tas, kita kantongin ya charger Anker ini ya, kecil-kecil bentuknya ya. Seperti ini. Nah, ini 20 watt semua ya. Nih, kecil. Sangat kecil sekali ya. Nah, ya kan? Kalau punyanya Oke ini juga agak lebih gede sedikit ya. Tapi kalau punyanya Ventian ini lebih gede lagi. Ini ya hampir sama, ini punyanya Rafa ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Udah terjawab semua pertanyaan yang di kolom komentar yang meminta supaya saya mereview USB-A dan menunjukkan charger yang kecil-kecil yang bisa untuk dibawa keliling katanya seperti itu. Ya,
Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Thank you.